Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Kapanpun teman-teman menonton video ini, kembali lagi bersama Dr. Amerta. Kita harus bicara sedikit serius ya. Jadi kemarin saya mendapat sebuah pesan. Selamat siang Bapak Ibu Ida Bagus Amerta Putra Manuaba. Salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, saya Ibu Putu dari bagian kredit Bank BPD Capom Unut Sudirman. Mohon izin menginformasikan promo bunga murah untuk PNS Universitas. Oke. Jadi ini saya dapat pesan pertama kali pada bulan November ya, 12 November 2022. Saya nggak balas, dan ini juga seperti pesannya ke banyak orang gitu. Setelah dibiarkan ya dapat pesan yang sama ya pada bulan Desember. Jadi setiap 3 bulan kita akan mendapat SMS viral blast seperti itu. Saya yakin teman-teman pasti punya pengalaman serupa. Dimanapun Anda bekerja, dari pihak bank pasti akan menawarkan kredit. Ya bukan hanya apabila Anda PNS ya, bahkan pekerjaan swasta pasti akan ditawari juga kredit. Saya nggak masalah, artinya kan itu memang pekerjaan mereka ya. Kita juga tidak bisa memungkiri bahwa kredit atau peminjaman uang adalah salah satu aspek bisnis penting bagi sebuah bank. Yang saya penasaran hanya bagaimana sih proses pendekatan, artinya bagaimana proses edukasi yang dilakukan pegawai bank tersebut apabila nanti misalnya nih ada salah seorang nasabah yang tertarik untuk meminjam uang. Karena Bapak dan Ibu harus tahu bahwa edukasi tentang keuangan, financial education di Indonesia itu sangat kurang. Tidak semua bisa mengelola uang dengan baik dan benar. Saya mengerti seberapa jauh ketidaktahuan saya dari dunia keuangan. Menjadi seorang pegawai negeri misalnya yang sudah barang tentu harus melewati berbagai macam tes, ujian, tentulah yang terpilih kan orang-orang yang memiliki intelektualitas tinggi. Tapi kalau kita lihat angkanya, berapa banyak PNS kita yang terjebak pada hutang kredit. Padahal mereka orang-orang intelek loh, orang-orang pintar gitu. Banyak contohnya ya, bahkan keluarga saya sendiri ada beberapa yang sampai harus saya bantu untuk penyelesaian utang kreditnya di bank. Nah sekarang bayangkan kalau SMS atau WhatsApp blast yang dikirim ke seluruh PNS baru. Ini kan saya baru cerita diterima sebagai seorang PNS, terus mendapat WA seperti itu. Proses yang berjalan di otak saya bagaimana gitu. Bayangkan kalau saya tidak memiliki literasi terhadap finansial, saya tidak teredukasi dengan baik. Kan dengan mudah ya saya menangguhkan ijazah atau SK PNS saya hanya demi uang gitu. Meminjam uang di bank bukan hal yang salah Bapak dan Ibu. Coba luruskan lagi ya, kita coba berdiskusi lebih dalam lagi. Meminjam uang di bank dengan tujuan produktif itu tidak pernah salah. Yang diriset dengan baik ya, dan juga dinilai dengan baik juga. Tetapi kalau kita meminjam uang di bank dengan tujuan konsumtif, beli HP baru, motor, mobil baru, ujung-ujungnya akan memberatkan diri Anda sendiri. Dan kalau kita lihat dari iklannya nih, dibilang bunga murah. Tapi bohong. 0,89% per bulan anuitas. Mohon maaf ini Ibu Yuni dari Bank BPD Bali. 0,89% per bulan apabila dikali 12 itu setahun sampai 10,68%, which is by any means bukanlah bunga yang murah. Makanya kadang-kadang hal-hal misleading seperti itu ya yang membuat saya tergelitik. Jadi kemarin itu saya posting di Instagram dan akhirnya cukup ribut ya. Karena kan selama ini hal yang lumrah terjadi. Artinya entah dari mana dia dapat nomor HP kita, terus kita mendapat SMS, WA tawaran kredit seperti itu, dan dibiarkan saja. Hal yang sering terjadi dan dibiarkan menjadi hal yang lumrah, padahal itu sangat menggelitik. Setelah saya posting di Instagram, ternyata banyak komentar teman-teman yang mengalami hal-hal serupa. Kan ada yang mulai curhat tuh masalah pinjaman di bank segala macam. Terus ya saya tag aja sekalian Bank BPD Bali. Yang anehnya mereka mengirim respon yang cukup unik gitu loh. Jadi saat saya mention, mereka membalas mention saya di Instagram dengan kata-kata mention IG. Saya balas aja mention IG gitu. Ya akhirnya bergulir ya, jadi kayak agak rame juga pada hari itu. Sampai akhirnya saya dihubungi Ibu Yuni ya, kebetulan ya katanya follower saya. Terus kebetulan juga beliau yang mengirim pesan berantai tersebut ya, salah satunya masuk ke WhatsApp saya. Ini kan awalnya sempat saya bercandain saya mau pinjam 1M Bu. Terus itu saya kirim jam 13.36 sampai akhirnya nggak dibalas-balas ya. Akhirnya setelah di blow up di Instagram mungkin baru akhirnya Ibu Yuni membalas pukul 17.55. Artinya saya hanya ingin berbincang-bincang. Saya ingin mengetahui bagaimana sih proses filtrasi, proses mengajukan kredit, bagaimana edukasi yang dilakukan oleh rekan-rekan di bank terhadap teman-teman nasabah yang ingin meminjam uang.
Makanya saya mengundang Ibu Yuni. Punya waktu nggak Ibu untuk jadi narasumber? Terus kata ibunya, boleh juga nih Pak Dokter, tapi siapa tahu nanti Bapak Dirut BPD Bali berkenan sebagai narasumber. Saya nggak tahu proses mekanisme defensif apa yang terjadi. Mungkin juga nggak ya, mungkin ini hanya penilaian saya aja. Dengan menggunakan nama Bapak Direktur Bank BPD Bali, kira saya akan mundur. Tapi saya tantang balik ini. Ya silakan aja, silakan diundang kalau memang yang bersangkutan tidak sibuk. Yang penting ada sih orang yang bisa saya tanya tentang edukasi terhadap kredit. Ini jawaban dari Ibu Yuni ya, siap, besok saya komunikasikan ke kantor cabang gitu. Dan sampai hari ini saya tidak mendapat kabar sama sekali gitu. Nungguin ya. Gini ya teman-teman, jadi ya ada baiknya hal-hal seperti ini kita diskusikan dengan baik dan benar gitu, biar nggak menjadi hal-hal yang salah. Atau tujuan kita di sini untuk mendengar pendapat, untuk evaluasi, untuk berdiskusi gitu. Dan apakah kita bisa melihat dari pihak bank mau memberikan data berapa banyak pinjaman yang diberikan dan tujuan dari peminjaman uang tersebut digunakan untuk apa oleh para nasabahnya gitu. Terutama yang kalau mau lebih spesifik sih ya, terutama untuk yang pegawai negeri misalnya ya, kan ini membahas yang kredit untuk di pihak PNS. Karena apa? Karena ini menjadi sebuah presidensi buruk yang bisa menjebak orang dalam hal-hal yang mereka nggak ketahui. Penggunaan kata-kata bunga murah, anuitas gitu. Itu sebaiknya kita buat definisi operasional sehingga bisa diedukasi ke masyarakat. Ya, saya menempatkan diri saya di posisi yang cukup berani ya, karena ini hal yang menyangkut bank. Tapi nggak apa-apa, saya punya pengalaman bagus dengan bank. Saya dulu saat memulai usaha juga meminjam uang yang cukup besar ya, salah satu bank. Saya sampai sekarang juga adalah seorang nasabah prioritas di beberapa bank BUMN juga. Semoga ini bisa menjadi bahan pembelajaran yang baik buat Bapak Ibu dan teman-teman yang mendapat WA atau SMS serupa ya. Ya mungkin kalau setelah Bapak dan Ibu Direktur Bank BPD Bali menonton video ini terus kemudian tertarik untuk saya undang, kita bisa berdiskusi, kita bisa podcast, saya undang ke kantor saya. Semoga bisa mencerahkan lebih banyak orang lagi dan bisa menjadi sebuah publisitas yang baik. Untuk teman-teman jangan lupa like dan subscribe. Ini sebuah video yang sangat mahal, apalagi kalau teman-teman suka konten seperti ini, biar nggak ketinggalan nih episode 2 dan episode selanjutnya ya dari channel Dr. Amerta Manuabah. Dan teman-teman juga bisa dengerin di Noise dan juga bisa dengerin di Spotify. Dengerin sambil santai silahkan. Semoga semua sehat selalu, sampai ketemu di video berikutnya. Dadah.